Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi ya, kita masih dalam pembahasan ilmu pengetahuan sosial untuk SMP dan MTS kelas 7, buku yang sudah dilengkapi dengan kurikulum merdeka ya. Kali ini kita akan membahas uji pemahaman di halaman 100 pada bab 2 ya, semester pertama ini. Oke, kita lihat, pilihlah salah satu jawaban yang benar ya. Soal pertama, pemberi kerja mengalami kesulitan untuk merekrut calon pekerja yang memenuhi syarat yang ditentukan. Hal tersebut termasuk kelangkaan sumber daya. Oke. Ada macam-macam kelangkaan ya. Ada kelangkaan sumber daya alam. Ya, contoh kelangkaan dari sumber daya alam itu ada di objektif A ya. Itu ketika sahabat pernah nggak melihat harga cabai tinggi? Pernah nggak melihat harga beras naik sekian kali lipat? Itu dikarenakan apa? Stok barang terbatas. Ya, apa faktornya? Itu ada faktor alam ya. Bisa saja gagal panen, ada hama yang menyerang, itu salah satu contoh kelangkaan yang disebabkan oleh faktor alam. Ada juga faktor lainnya, apa? Faktor transportasi. Ya, BBM-nya mahal, BBM-nya langka. Itu juga akan membuat sumber daya alam tersebut langka, ya. Disebabkan oleh kelangkaan sumber daya yang lain, ya. Oleh sebab itu, kelangkaan ini akan membuat harga naik dan alat pemuas kebutuhan tersebut terbatas. Itu konsep dari sebuah kelangkaan ya. Harga naik dikarenakan alat pemuas kebutuhan manusia ini menjadi stoknya sedikit ya, terbatas kalau bahasanya ya. Kita lihat ini adalah sumber daya pekerja ya. Pekerja, ada perusahaan buka lowongan tapi kesulitan menemukan calon pekerjanya yang sesuai syarat dan ketentuan. Kalau B, modal ya. Kalau kita lihat faktor ekonomi ya, modal itu juga masuk ke dalam faktor ekonomi atau membuat sebuah perusahaan. Kita butuh modal, kita butuh sumber daya alam, dan kita butuh sumber daya manusia ya. Di sini tidak ada faktor modal ya, karena tidak ada hitungan-hitungan pembiayaan di sini ya. Yang C itu manusia. Manusia ini masuk ke sumber daya apa kira-kira teman-teman? Ini adalah SDM ya, sumber daya manusia. Manusia ini apa yang diberdayakan? Kemampuan, keahliannya ya. Apabila sumber daya manusia rendah, maka akan susah bagi sebuah perusahaan menerimanya untuk bekerja ya. Apabila sumber dayanya bagus, sumber daya manusianya bagus, maka perusahaan tidak akan susah mencari para tenaga kerjanya. Oke, di sini sudah paham ya kira-kira jawabannya apa ya. Tapi kita lanjut dulu ke yang D, kewirausahaan. Ini adalah contoh bisnis atau usaha ya yang dibuat atau dibangun oleh seorang yang memiliki ide untuk berwirausaha ya. Jadi jawaban yang tepat untuk jawaban nomor 1 ini adalah C, manusia atau sumber daya manusia. Ya sahabat, kita lanjut ke nomor 2 ya. Perhatikan hal-hal berikut. Di sini ada 4 item ya yang harus kita perhatikan. Pertama, pengambilan air tanah secara berlebihan. Kedua, pertumbuhan penduduk. 3, kekurangan gizi. Dan keempat, hilangnya lahan basah. Yang ditanyakan di soal nomor 2 ini adalah faktor penyebab kelangkaan air bersih. Ditunjukkan pada nomor. Oke. Ini faktor penyebab kelangkaan air bersih ya. Yang kita lihat di item pertama, pengambilan air tanah secara berlebihan. Ada kan slogan hematlah air atau pakailah air secukupnya. Agar apa? Agar air itu tidak langka. Agar air itu tidak habis. Itulah kenapa ada slogan tersebut ya, para sahabat. Berarti yang nomor 1 ini masuk ke dalam faktor penyebab kelangkaan air bersih ya. Nomor 2, pertumbuhan penduduk. Kira-kira kalau penduduknya banyak,
air yang dibutuhkan banyak tidak? Tentu barang dan jasa apapun akan dibutuhkan oleh penduduk ini. Biasanya 1 galon itu kalau untuk 3 orang di sebuah rumah itu bisa tahan 3 hari. Coba kalau penghuni rumah itu 10 orang, apakah tahan 1 galon air? Tentu tidak ya. Ini juga masuk ke dalam faktor kenapa air bersih itu langka ya. Kalau untuk kekurangan gizi dan hilangnya lahan basah, itu tidak masuk ke dalam faktor kelangkaan. Jadi kalau teman-teman pun tak terlalu paham dengan itemnya, kita lihat aja. Nomor 1 bisa nggak dipasangkan dengan nomor 4? Ada nggak jawabannya di objektif atau di jawaban ABCD-nya? Tidak ada kan? Berarti nomor 1 hanya bisa dipasangkan dengan nomor 2. Itu trik menjawabnya apabila teman-teman kurang tahu item di sini ya. Itu salah satu trik untuk menjawabnya ya. Berarti jawaban nomor 2 adalah A, 1 dan 2. Kita lanjutkan di soal nomor 3. Pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang seefisien mungkin secara ekonomi, sosial, dan ekologis sehingga dapat mencegah kerusakan ekosistem termasuk kepada prinsip. Ini ada prinsipnya ya, sumber daya alam dikelola dengan efisien. Efisien itu semaksimal mungkin, sebagus mungkin ya. Mungkin secara ekonomi, sosial, dan ekologis. Ekologis itu lingkungan ya. Ekonomi berarti dikerjakan dengan baik, menghasilkan uang yang baik, uang yang banyak. Secara sosial dampaknya kepada masyarakat juga bisa diberdayakan ya. Di sini ditanya adalah prinsip mana yang harus diambil. Yang A ada lestari, B optimal, kemudian C koefisien, dan D berkelanjutan. Kalau kita paham dengan prinsip ekologi lingkungan ya, bagaimana kita harus bisa mengelola sumber daya alam ini dengan baik. Tentu ekosistem jangan rusak ya. Tentu ekonominya juga ada. Kemudian sisi sosialnya, masyarakat di tempat itu juga mampu berpenghasilan dengan baik ya. Jadi manakah yang lebih cocok dalam jawabannya ini ya? Ini masuk ke dalam prinsip lestari ya, karena pengelolaan sumber daya alam itu harus lestari. Lestari ekonomi, lestari sosial, dan lestari juga ekosistemnya ya. Jawabannya yang cocok adalah A, lestari ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Dalam kegiatan produksi, seorang produsen harus memikirkan beberapa hal. Salah satunya adalah untuk siapa hasil produksi tersebut ditujukan. Hal tersebut termasuk masalah ekonomi yang dikenal dengan istilah. Ya, ini prinsip seorang produsen ya. Produsen itu seseorang yang memproduksi ya. Berarti dia menghasilkan suatu produk. Produk itu tentunya akan dijual kepada konsumennya. Kira-kira ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. How, bagaimana ya, how itu artinya bagaimana. Kemudian who, siapa yang akan membeli. Kemudian what, apa jenis produknya yang dibutuhkan orang. Kemudian ada D, for whom ya. Jadi kalau teman-teman ini paham dengan bahasa Inggris dasar ini, how, what, who, dan for whom, berarti jawabannya itu kalau kita simpulkan siapa, untuk siapa hasil produksi tersebut ditujukan ya, berarti jawabannya itu adalah D, for whom ya, untuk siapanya ya. Berarti jawabannya D ya, nomor 4 kita kunci jawabannya D. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, di sini ada 4 gambar. Kita perbesar ya. Ada gambar barang tambang di A ya. Kita lihat pertanyaannya. Berikut sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oke. Ada 2 jenis sumber daya alam. Unrenewable resources dan renewable resources ya. Unrenewable itu menandakan sumber daya alam itu tidak dapat diperbaharui karena butuh ribuan tahun untuk kembalinya ada sebuah sumber daya alam tersebut. Berarti mustahil untuk diperbaharui. Itu contohnya apa? Contohnya
sinar matahari, ya, barang tambang, itu masuk ke sumber daya alam yang tak bisa diperbaharui. Ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Nah, itu contohnya hutan, ya. Kemudian pencemaran air itu masih bisa diperbaharui. Jadi contoh dari dua model istilah tadi tentu kita sudah paham ya dengan melihat gambar ini ya. Berikut ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi pertanyaannya yang dapat diperbaharui ya. Yang A itu adalah tambang emas. Masuk barang tambang, kalau barang tambang bisa nggak diperbaharui? Tentu tidak dapat diperbaharui. Yang B itu ini ada logo Pertamina ya, berarti gambarnya seorang pegawai Pertamina atau pom bensin lagi mengisi minyak ya, minyak atau pertalite lah, pertamax lah, terserah ya, yang penting dia itu termasuk ke dalam barang tambang. Apakah bisa diperbarui? Minyak termasuk barang tambang yang tidak bisa diperbaharui. Makanya agar minyak ini tidak menjadi kebutuhan pokok lagi, kita sekarang mencoba beralih ke kendaraan listrik. Sebelumnya kita juga beralih dari minyak tanah ke gas LPG ya, tapi sama-sama barang tambang nih ya. Itu masuk ke kategori barang substitusi sebenarnya. Kalau minyak tanah ke gas ya, karena sama-sama barang tambang. Tapi kalau substitusinya berubah, itu maka barang tambang ini tidak lagi kita pakai karena akan habis kalau dipakai terus ya. Kemudian yang C juga sepertinya tambang emas ya, itu emas batangan juga, itu juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi di D kita bisa lihat ada gambar hutan. Masuk nggak hutan ke yang tidak dapat diperbaharui? Hutan dapat diperbaharui. Bagaimana cara memperbaharui hutan? Apabila hutan gundul dan kebakaran, maka hutan dapat ditumbuhkan lagi dengan menanam pohon baru. Itu disebut dengan istilah reboisasi. Oke sahabat, pertanyaan nomor 5 kita jawab dengan gambar D, yaitu hutan. Oke, sekian sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kesalahannya. Kita jumpa lagi pada uji pemahaman berikutnya.